Orang lain misalnya sekali jelaskan ngerti, saya sampai 3 kali 4 kali saya belajar nggak masalah. Bahkan tengah malam pun saya bangun, saya ulang lagi belajar lagi. Ya itu 6 bulan saya di Jakarta. 6 bulan saya di Jakarta itu saya nggak nyampe skornya, masih 6. Udah pontang-panting saya belajar, udah capek, udah pusing, tapi saya belum dapat juga. Bahkan dibilang, ya udah kamu jauh-jauh jadi jendela, kalau bisa kamu gembok, kamu rantai aja sekalian jendela kamu. Karena saya waktu itu lantai 10 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pali Talks. We listen, we'll get a lesson. Saya Wildan Sani Rashid, host Pali Talk untuk Anda di pagi yang berbahagia ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah beasiswa. Dan kita hadirkan nih tengah-tengah kita yaitu salah seorang awardee LPDP, alumni LPDP luar negeri di Belanda, ya, di Belanda, di salah satu kampus terbaik di sana, di Wageningen. Ya, nanti pronunciation-nya tolong diperbaiki ya, Wageningen University, dan dia menandang Master of Plant Science. Ya, tanpa berlama-lama lagi, dia ini asli putra Aceh Selatan. Oke, selamat datang. Assalamualaikum Rifan Rinaldi. Waalaikumsalam. Terima kasih nih udah diundang di sini. Alhamdulillah. Kami di tim Pali Talks yang sangat berterima kasih sudah berhadir Rifan di sini tengah-tengah kami. Dan mungkin bincang-bincang kita santai aja Rifan. Pertama kami pengen tahu dulu nih, setelah lulus tadi kampusnya namanya apa, Pan? Wageningen. Wageningen, Ya. waduh. Pronunciation-nya Belanda itu, Pan. Masyaallah. Agak ada h-nya sedikit di sini. Wageningen University. Oke, jurusan Plant Science, spesifikasi saya tuh di Natural Resource Management. Natural Resource Management. Wow, luar biasa. Dan sebelum kita lebih jauh lagi nantinya kita akan membahas kilas balik bagaimana Rifan mendapatkan beasiswa, kemudian ya, otomatis bisa keluar negeri ya, Van ya. Alhamdulillah. Kita pengen tahu dulu nih dari SD mungkin SMP SMA dulu full di Aceh Selatan, Van, atau gimana? Min dulu ya, Minnya di Kampung Ladang. Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Ladang. Terus lanjut ke MSen sama 2, itu di sama 2. MSen sama 2, kemudian terus lanjut ke SMA Insan Madani. SMA Unggul ya? Iya, SMA Unggul Insan Madani, Mekki. Disitulah saya mendapatkan banyak hal sehingga ya saya bisa mengatakan disitulah cikal bakal saya, motivasi saya. Itu berarti starting pointnya di SMA Insan Madani, Masya Allah. Dan sangat besar dampaknya terhadap mental saya, diri saya, dan banyak ya manfaat dan support dari sekolah tersebut sehingga alhamdulillah saya bisa mengenyam pendidikan di luar negeri. Oke, alhamdulillah. Berarti dia mulainya dari SMA, Van ya, dari SMA. Iya. Kemudian ini kan banyak nih kadang-kadang adik-adik yang lulus SMA tuh bingung kan memilih jurusan. Jadi sekarang kan Rifan menyandang Master of Plant Science gitu ya. Berarti itu ada hubungannya dengan apa nih, mata kuliah atau pelajaran biologi gitu, Van ya? Benar. Biologi. Iya, Berarti Rifan nih dari SMA suka biologi atau gimana, Van? Iya benar, saya dari SMA itu sangat suka dengan biologi. Makanya saya berjuang untuk ikut olimpiade di bidang biologi gitu. Dari SMA, dari kelas 1 nih, dari kelas 1. Ya, dari kelas 1, dan dari kelas itu saya termotivasi, saingan saya. Itu kan kita dipilih cuma 3 orang ya. Nanti akan dikirim di kabupaten, dan saya disitulah bersaing dengan senior-senior dan saya bisa melebihi senior-senior waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti start dari ikut lomba nih, lomba kemudian menang di level kabupaten, dibawa ke provinsi waktu itu. Iya. Tapi sebelum saya ikut itu, jauh pengalaman yang membuat saya itu kenapa berkompetisi itu karena ada program di sekolah Insan Madani dulu yang setiap tahun itu ada siswanya dikirim baik itu ke pokoknya keluar daerah, baik itu tahun pertama itu di Pupuk Kaltim di Kalimantan, tahun saya itu mengunjungi ITB dan juga itu UNPAD kayak di Bandung. Study tour atau gimana? Ya, semacam study tour, tapi semuanya didanai karena dipilih adalah siswa yang berprestasi. Oh gitu, alhamdulillah ya. Jadi Rifan salah satunya. Iya, dan saya salah satu di kelas saya itu, kami bertiga, ada senior 3 orang lagi, kita berangkat ke Jakarta, ke Bandung. Pesawatnya ditanggung, itu pertama kali saya nginjak kaki di Jawa gitu. Waduh, dan pertama sekali naik pesawat kan ya? Naik pesawat tentunya. Terus ya saya kan suka makan orangnya ya. Dan makannya tanggung semuanya gratis, dan situ saya berpikir enak juga ya, semuanya kita jalan-jalan semuanya ada sponsor kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada orang bayar, ngapain kita harus keluarkan sendiri gitu. Yo, mantap, ini motivasinya gitu. Makanya dari situlah saya muncul gimana lagi caranya saya harus keliling-keliling, karena saya hobinya jalan-jalan juga.
selain makan ya Dari jalan-jalan SMA gitu. semua orang ya pasti hobinya jalan-jalan, kemudian pergi ke suatu tempat yang jauh Iya, gitu ya. Terus dari situ saya berpikir, oh ada lomba nih, kompetisi olimpiade. Saya ikut olimpiade, saya ikut karya ilmiah dan alhamdulillah menang dan saya diundang. Alhamdulillah ya, berarti dari awalnya di SMA kemudian dapat study tour tadi, study tour dipilih dari siswa terbaik tadi dan alhamdulillah dapat tiket pesawat pertama gratis gitu ya. Berarti awalnya memang dari SMA itu ya bisa kita bilang harus termotivasi, harus gigih ya, harus gigih dari SMA. Berarti bisa nggak kalau kita bilang dari SMA itu kita harus memilih satu bidang yang harus kita suka gitu Pak? Benar. Harus gitu Pak? Betul. Kalau menurut saya memang itu penting sekali. Menentukan pilihan di waktu SMA dan menentukan kompetisi, kan banyak kompetisi ada. Betul. Banyak sekali di situ debat memang ya. kamu harus master di situ dan betul-betul nggak ada orang yang Kita usahakan ya kita yang terbaik kita di yang situ terbaik gitu ya. gitu. Jadi tidak ada orang lain yang, maksudnya dalam arti kutip kita berkompetisi secara sehat ya. Iya betul. Saya mengakui saya itu nggak cerdas. Saya mengakui berbeda. Ada kawan saya itu memang Yang lebih pintar lagi gitu ya. pintar lagi. Juara Tapi- umum bahkan ya. bahkan kalau saya tuh karena ya bisa dikatakan lebihnya rajin kayak gitu. Kalau orang lain Ini sekali yang paling penting langsung, nih, harus itu digarisbawahi penting. nih. Iya, Rajin. penting nih, rajin. Iya. Orang lain misalnya sekali jelaskan ngerti, saya sampai 3 kali 4 kali saya belajar nggak masalah. Bahkan tengah malam pun saya bangun, saya ulang lagi belajar Wow. lagi. Ya itu kenapa? Karena saya nggak Kuncinya bisa semua rajin dan gigih rajin Pan dan ya. gigih. Karena kalau seandainya udah sampai tahap itu dan kita punya mimpi, insya Allah itu akan bisa kita peroleh. Wah, alhamdulillah luar biasa. Berarti ini rajin dan gigih itu harus digarisbawahi dan harus kita pupuk dari awal ya. Harus dari Dan kalau menurut Ivan sendiri starting pointnya itu yaitu di SMA. Makanya Kelas saya 1 langsung, ya. langsung pilih biologi itu. Langsung tadi. biologi. Jadi ketika sudah memilih ranah yang saya rasa nih saya master di bidangnya gitu ya. Master biologi, kemudian kuliahnya langsung pilih di biologi, Biologi juga. Universitas Syahkuala di Syahkuala, FKIP biologi. Kemudian ada nggak kompetisi lain Van? Ada, saya lanjutkan lagi mimpi saya itu, ya saya pengen banget ngikut kompetisi olimpiade nasional ya. Mungkin di SMA itu saya merasa itu adalah cikal bakal saya untuk sampai ke nasional di waktu kuliah. Waktu kuliah. Jadi semua yang saya kerjakan capek-capek di SMA dulu dan itu memberikan dampak yang besar ketika saya kuliah. Terasa ya. banget. Sangat terasa ya. Contoh yang pertama dalam kompetisi olimpiade biologi. Itu Tahun 2012 saya udah mewakili 2012. Indonesia. Wow, Itu berarti tahun semester- kedua kuliah ya. Semester Ya, berapa itu? semester 2 itu. Semester 2 tahun Semester pertama dua, berarti ya. Tahun pertama Wow. itu saya udah terpilih mewakili Unsiah waktu itu kita 7 orang ON MIPA ke Medan. ON Dan MIPA saya yang Olimpiade. paling- Nasional Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Dan saya salah satu yang paling muda waktu itu. Wow. Dan setelah itu saya setiap tahun ikut dan tembus ke nasional. Tembus ke nasional. Akhirnya itu nasionalnya di Surabaya. Wow, masya kan Allah, gratis luar lagi. biasa. Berarti dari Medan tadi itu tahun 2012. Iya. Ada nggak tahun selanjutnya ikut lagi? Iya, saya setiap tahun ikut Setiap tahun. dan setiap tahun saya lulus dan mewakili Universitas Universitas Syahkuala. Syahkuala ke Kopertis dan setelah itu baru ke nasional. Oh, masya Allah, luar biasa ya. Memang jiwa kompetitornya itu dipupuk dari SMA tadi. Wah, ini nggak boleh ada yang lain nih di kampus pun gitu Pan ya. Iya, begitu juga. Satu lagi ya namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Pekan Kreativitas Kalau nasionalnya Mahasiswa. namanya PIMNAS, Pekan Ilmiah PIMNAS. Mahasiswa Nasional. Oke, iya saya Dan pernah dengar itu. berdasarkan karya ilmiah. Karya Dan waktu ilmiah. itu saya udah ikut sampai 3 kali saya ikut SMA, nggak pernah menang. Ini pengalaman berharga ya. Saya nggak ngerti itu apa karya ilmiah. Tapi saya melihat menarik, ini memberanikan diri dan guru saya mau memajari saya. Tadi itu kuncinya gigih Kuncinya tadi Pan ya, gigih gigih tadi ya. Dari yang nggak tahu, ya kita harus cari tahu Iya, gitu ya. Kita nggak tahu kapan mimpi kita terwujud, Bang. Betul. Ternyata di SMA saya maksudnya tidak bisa saya kejar, tapi di kampus saya bisa mewakili kampus juga ke Sulawesi di Kendari. Sulawesi Tenggara, Kendari. Di Haluoleo nama universitas. Oh, halo Oli. Oke. Jadi disitulah saya dengan adanya prestasi-prestasi di kuliah ini langsung berpikir lagi. Oh ya, ini sepertinya dalam negeri harus coba keluar negeri nih. Padahal waktu itu bahasa Inggrisnya hancur kali. Nah, ini lagi penting nih. Mimpi Oke. dulu, gigih Iya. dulu. Tadi ketika sudah ikut kompetisi nasional, ada dapat juara berapa Van? Itu masuk 10 terbaik lah, 10 tapi terbaik. tidak masuk 3 besar. Tapi nggak apa-apa, 10 terbaik nasional itu udah luar biasa Pak. Iya. Berangkat aja itu udah luar biasa sekali. Timnas aja itu Timnas ya. luar biasa itu, maksudnya ya. Itu mimpi mahasiswa Mimpi. sains ya Iya, biasanya betul. kan. Karena Dan- sebelumnya itu susah untuk dapatkan ikut Pimnas itu Bang, cuma satu gitu. Satu. Dan alhamdulillah waktu angkatan saya tuh Unsyah mendapatkan yang rame 10 tim berangkat. Alhamdulillah ya, luar biasa karena
seru gitu, pengalaman luar Dan biasa. kayaknya nggak berhenti sampai di situ, Van. Nggak berhenti. Nggak berhenti ya, karena memang tadi Irfan bilang, waduh ini bahasa Inggris itu ya, bahasa Iya. Inggris hancur-hancuran. Berarti ada impian untuk ke luar negeri. negeri, Waduh, luar biasa nih, impian untuk keluar negeri. Iya. Dan dari lulus pertama dari Unsyah, berarti udah langsung gigih untuk dapat S2, Iya. gitu Van. Iya betul. Saya itu pertama kali minat untuk keluar negeri itu ketika mengikuti program ya study abroad kayak gitu. Dulu Oke. hampir setiap bulan tuh di AAC dan Daud itu ada kedatangan semacam Kayak promosi. seminar gitu, Iya, seminar. gitu. Jadi ada study in France, study in UK, study in USA, Oke, study in ya. gitulah, Saya juga berapa pernah lagi. ikut itu Iya. dulu ya. Jadi setidaknya ngumpulin energi dulu kayak gitu. Tahu Mimpi dulu ya, mimpi dulu. Oke, nanti kita garis bawahi ya. Nah, itu yang pertama tadi adalah rajin, gigih, dan kalau nggak kalah pentingnya yaitu mimpi, Van ya, mimpi. Oke, ketika sudah ada mimpi tadi, ini lulus dari Unsyah, saya harus keluar negeri nih. Iya. Berarti ikut dulu Pan, itu Iya, kayak saya- seminar saya- gitu-gitu. Saya ikut seminar, terus saya ikut SBI kelas internasional di Unsyah Di itu. Unsyah. Ada komunitas-komunitas bahasa Inggris. Saya nggak tahu apa-apa, ikut aja. Yang penting, oh ini berkaitan mimpi saya dan ini memiliki dampak bagi Oke, saya. good. Ya udah. Ya ini kan penting nih Van, kayak bahasa Inggris kan banyak sekali mahasiswa yang memang terkendala dengan bahasa Inggris nih kan. Kayak Rifan sendiri pun mengakui bahwasanya bahasa Inggris saya ini kurang gitu kan, kurang nih. Jadi gimana nih Van? Awalnya tuh biar aku harus bisa nih bahasa Inggris, gimana Van? Jadi begini. Awalnya dulu tuh. Memang saya pertama kali ikut TOEFL ya waktu itu. Oh iya betul, TOEFL ya. Itu nilai saya masih ingat 384. Itu ibaratnya kalau Nggak duduk-duduk nyampe aja nggak sampai 400 Sampai bayangkan. 400 Van ya. Sampai 400. Aduh, tuh perlu kita dengar nih sobat Politox. Jadi Rifan nih bahkan yang sudah keluar negeri gitu kan, pernah dapat TOEFL itu 380 gitu Iya. Van ya. Luar biasa. Luar biasa. Bayangkan Jadi gimana itu. dari sejak dapat skor TOEFL Dapat skor 380? Awalnya itu saya juga dulu dari orang yang ya menengah ke bawah saya bilang. Nggak ada dana untuk les dan lain Oke, sebagainya. orang mungkin berpikir ini Rifan orang kaya gitu ya. Enggak. Dia bisa keluar daerah, naik pesawat. Padahal tadi kan gratis ya kuncinya, Gratis kuncinya. Kalau Tapi- seandainya kita punya gigihan, rajin dan mau Jujur dan menggapai, Rifan berasal dari keluarga yang, menengah ke bawah bawah gitu. ya, dan memang ekonomi waktu itu lagi sulit-sulitnya. Ayah saya pun meninggal waktu itu, saya ditinggalkan ayah 4 SD. Kelas 4 SD 4 sudah SD yatim ya Pak ya? yatim gitu. Dan mama juga nggak ada kerjaan gitu kan. Ya saya paling sama abang gantungnya juga gitu. Nah, masalahnya saya mencari beasiswa gitu. S1 pun saya beasiswa bidik misi juga. Oh di S1 dapat beasiswa bidik misi. Terus waktu yang ini kita kembali lagi tadi yang bahasa Inggris, saya ikut ini aja dulu program-program komunitas-komunitas. Dulu ada namanya Akses, ada Akses. SSC. Iya, saya pernah dengar itu. Jadi ya udah saya ngikut-ngikut orang nih dan Bluetooth disitulah saya disconnected. dapat informasi ternyata kuliah keluar negeri itu begini begitu. Nggak gampang ya, Nggak gampang. perlu proses tuh Perlu karena proses. stepnya ada gitu ya, langkah-langkahnya dia. Ada langkahnya. Terus akhirnya saya kerja, kan saya sambil kerja juga. Ada saya tabung khusus untuk ikut bimbel ya. Saya ikutlah bimbel di salah satu bimbel di Aceh gitu ya. Oke. Terus saya belajar di situ sebulan. Itu khusus untuk persiapan persiapan untuk LPDP. LPDP. Saya sempat tertunda. Seharusnya saya ikutnya itu batch 3. Waktu itu kan setahun 4 kali ya. Iya betul Nah, betul 4 di kali, tahun ya. 2015 16 itu masih 4 kali ya. Betul Akhirnya betul. saya rencananya mau ikut batch 3 tapi saya telat di TOEFL-nya karena saya belum nggak ngerti. Saya pikir seminggu sebelum itu bisa langsung daftar TOEFL, ternyata ada jadwalnya. gitu Apa kan. aja ada jadwalnya Ada betul betul. jadwalnya. Terus saya ikut lah setelah udah belajar sebelum bimbel nih saya belajar dulu dapat skor saya 427 Bang. 427. Udah ada peningkatan sedikit. Jauh ya, lumayan Lumayan lah. dari 380 427. Habis itu saya buat komitmen. Saya langsung ambil tes 2 kali itu. Kalau nilai TOEFL saya di atas 450, saya ambil luar negeri. Kalau tidak ya Oke. sudahlah, saya sadar diri lah. Saya ambil dalam negeri saja. Terus setelah saya belajar seminggu lagi, saya ikut lagi tes, dapatlah 489. Wow, Nah, jauh kan sekali. seminggu ya, jauh Pak. sekali peningkatannya, dan disitulah saya ngambilkan karena waktu itu LPDP kalau kita jalur afirmasi masih bisa Masih bisa 400-an. Oke. Jadi di situ Jadi saya jalur afirmasinya jalur bidik misi tadi. ini. Bidik misi, oke. Bidik misi ini. Karena yang pertama ya kan ada jalur prestasi juga. Betul, Saya betul. merasa karena ada bidik misi dan juga ada prestasinya sedikit gitu kan. Ya udah lah. Boleh lah ya. Bidik misi aja. Ada yang bisa Main di aman. aman. Main aman. Ya sudah. Jadi setelah itu langsung lulus kan
Langsung lulus. Berarti itu percobaan pertama, Pak. Percobaan pertama dan alhamdulillah langsung lulus. Alhamdulillah ya. Mungkin ada cerita beda-beda orang ya yang daftar beberapa kali, tapi mungkin ya beda orang beda ujiannya, Van ya. Iya, betul. Mungkin orang lain itu sudah dicoba dengan gagal tadi itu, tapi Rifan mungkin jauh sebelum itu sudah dicoba ya, udah dicoba gagal gitu dan udah banyak gagalnya. Oke, dan cerita pun Rifan cerita tadi kayak cerita kepedihan, kegagalan segala macam. Rifan juga bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu, Pak ya. Karena memang apalagi single parent ya, kayak mama tuh. Iya, betul. Panggilnya mama atau siapa? Iya. Mama, Uma. Oh ya, bukan Talu ya, orang sama duo. Panggilnya Uma, dan pasti itu perjuangan Uma untuk membesarkan Rifan kemudian menjadi Rifan sampai sekarang kan enggak mudah, Van ya. Enggak mudah. Pasti itu merupakan istilahnya ujian Allah kasih pertama. Dan orang menganggap mungkin ya kok mulus-mulus sekali Rifan gitu ya. Enggak tahu ya di belakang itu, Van ya. Kita udah dicoba dari umur 4 kelas 4 SD ya. Insya Allah. Dan setelah ikut LPDP waktu itu 2016 kemudian lulus, memang langsung ngambil Belanda karena memang nah ceritanya gimana nih, Pak? Jadi ceritanya gini, awalnya saya sangat tertarik dengan Sweden. Ya, Swedia. Wow. Jadi negaranya Ibrahimovic. Jadi dulu suka banget gitu ketika ada study in Sweden itu memang beda dari yang lain gitu. Jadi saya lihat bagaimana masyarakat Sweden ada juga kampusnya bagus gitu. Cuman ya bukan cuman ya, tapi memang banyak liku-liku yang saya alami. Mungkin Allah mengarahkan saya ke Belanda ya. Nah, jadi ketika itu saya udah ikut bimbingan IELTS nih dari LPDP, kan kita ada fasilitas IELTS. Betul, dikasih pelatihan bahasa, Pak. Pelatihan bahasa. 6 bulan saya di Jakarta. 6 bulan saya di Jakarta itu saya nggak nyampe skornya. Masih 6. Itu udah pontang-panting saya belajar, udah capek, udah pusing, tapi saya belum dapat juga karena skor. IELTS juga hal yang baru ya, beda dengan TOEFL ya tadi, Ivan ya. Beda dengan TOEFL, karena betul. awal TOEFL terus IELTS kan kejut gitu kan, oh ternyata kayak gini. Terus saya tunda lagi tahun ini berangkat karena di Swedia pun udah tutup kan. Dapat bimbingan bahasa kedua. Berarti lanjut nih. Lanjut. Setelah setahun vakum, saya tetap belajar. Saya kembali ke Banda Aceh, saya tetap belajar dengan komunitas-komunitas. Terus udah selanjutnya saya ikut tes di Medan. Masih gagal juga. Masih gagal. Itu berapa skor pertama IELTS kemarin, Van? Pertama kali ikut 5,5. 5,5. Terus naik 6. 5,5. Terus ikut di Medan lagi dapat 6 lagi. Berarti ada berapa kali tuh, Van, ikut IELTS? 5 kali saya. 5 kali. Waduh, sekali ikut TOEFL biar tahu nih kawan-kawan sobat Politox. Sekali ikut IELTS itu biayanya 2.950.000. 3 juta ya. 300 ke Medan dolar, lagi kan? Berapa lagi kan? Biaya ke Medan lagi berarti total 5 kali, Pak. 5 kali 3 lah kita bilang, 5 kali 15 juta hanya untuk IELTS tes IELTS. Iya. Wow. Dan itu saya sangat senang ya. Maksudnya apa ya? Bukan senang nggak lulusnya. Maksudnya ada orang yang mensupport saya. Kalau saya dari saya sendiri nggak ada gitu. Pertama dari keluarga. Itu nggak dibiayai LPDP, Pak? Nggak, LPDP cuma 2 kali. Cuma 2 kali dibiayai LPDP. Selebihnya satu inilah nih yang pemilik Insan Madani ini. Alhamdulillah kita sekarang masih berkomunikasi sangat baik, Bu Sakiah Hidayat itu namanya, dan juga Bapak Hidayat. Beliau membantu saya. Berarti guru SMA ini ya? Bukan guru, yang punya sekolah yang yayasan punya yayasan ini. Dia membantu saya. Yaudah Rifan, kamu ikut. Bahkan dia menawarkan saya untuk tinggal di Jakarta dan dia membiayai. Waduh, Rifan berarti anak kesayangan ya, anak emasnya SMA Insan Madani ya. Jadi kalau ada anak-anak SMA Insan Madani ini harus dengar nih Bang Rifan berbicara masalah pengalamannya dari SMA sampai Ibu apa tadi? Ibu Sakiah. Beliau masih di Insan Madani sekarang? Ya dia Jakarta. Dan, ya, sekolah itu punya yayasan beliau dan dia yang mimpin gitu ya. Mimpin, dan kami sangat dekatlah komunikasinya, dan beliau itu menawarkan kayak gitu. Dan saya bilang ya jangan dulu lah, nggak usah, saya pulang aja dulu saya. Kan nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Bahkan beliau menawarkan lagi kayak gitu. Udah Pak, ikut lagi aja. Saya bilang saya belajar dulu ya, sadar diri juga kan. Maksudnya kita harus sesuaikan. Jangan gagal lagi nih gitu ya. Itu yang kali keempat, Van. Kali keempat ya. Habis itu baru terakhir saya ikut di Jogja. Di situ saya mendapatkan 7 IELTS-nya. Alhamdulillah. Di situlah luar biasa, Van ya. Dari 5,5 terus gagal sampai ada penawaran biaya juga dari kita bilang pimpinan SMA tadi yang mungkin melihat nih ya, aduh perjuangan Rifan ini udah luar biasa, mungkin udah sampai titik lemahnya nih. Harus dibantu gitu ya. Iya. Dan tapi dibantu tuh Rifan, transfer uangnya
di percobaan keempat. Iya. Percobaan kelima terakhir dan alhamdulillah ya. Itu di Jogja ngambilnya. Itu di Jogja dan itu memang betul-betul ulangi lagi belajar, bahkan Sabtu pun belajar kita Ya udah. untuk IELTS itu, dan alhamdulillah akhirnya 7 dapatnya. Nah, di situ mulai dilema lagi. IELTS sudah dapat. Kampus tutup deh. Inti pertama kampusnya harus di Swedia tadi Swedia kayaknya tutup. Udah tutup. Kan aku dapat IELTS-nya itu tanggal 21 ya. 21 Februari. 21 Februari. Sedangkan tutup Sweden tuh 1 Februari. Aduh. Dah. Namun saya tetap masih berjuang. Karena kan ini. IELTS pengumumannya 14 hari Van ya, 13 Iya, hari 14 ya. hari, ya. Jadi kan nggak bisa ditunggu Berarti lagi. langsung dialihkan nih, nggak bisa di Swedia Sebelumnya lagi. saya ke Swedia juga tetap saya lakukan pendekatan dengan kampus dan bisa gitu. Bisa. Cuman setelah lama saya menunggu, saya email lagi, keluarlah pengumuman saya lulus di bagian ketiga. 15 menit setelah saya ngelulus bagian ketiga ini, udah suruh untuk nunggu tahun depan. Itu masih tahun 2016, 2017, 2017. 2019. Ya, berarti dari lulus LPDP tadi 2016, 2 tahun menunggu. orang kirain langsung berangkat ya Van ya. Tidak. Perjuangannya masih belum berhenti ya. Belum berhenti. Sampai saya malu tuh pulang kampung masih ditanyain terus kapan berangkat. Ini hoax kayaknya kapan nggak berangkat. Beasiswanya udah dapat, tapi kampusnya nggak dapat. Perjuangan gitu. IELTS tadi juga itu. belum tadi ya. Ketika dapat IELTS, kampus pun tutup, kemudian langsung diolah ke kampus yang lain ya Van ya. Tapi sebenarnya sebelum yang lulus yang itu, saya memang satu lagi yang mungkin saya tambahkan, itu saya sempat down dan mau pindah ke dalam negeri. Saya mau mengubur mimpi saya keluar negeri gara-gara Saking ininya Van. beratnya IELTS itu. Ya Allah. Karena bilang udah 4 kali itu kan udah 12 juta itu. Ya, sama Itu lah Van. bukan Saya, uang. saya sendiri sudah merasakan gagal IELTS itu gimana. Iya. Jadi Tapi ini dengar cerita Rifan lah yang luar biasa. Tapi dengan udah niatkan kembali, tentu harus bercerita dengan orang terdekat kita. Memang nggak semuanya jalan mulus ya, banyak liku-likunya, tapi tentunya keluarga dan juga teman-teman terdekat itu memberikan motivasi. Ya berarti gitu. circle-nya harus mantap ya. Harus Istilahnya kawan-kawan dekat, harus support ya. support. Orang tua udah pasti lah ya, keluarga udah pasti, tapi temannya juga penting itu ya. Iya. Kadang ada tipikal teman yang udah gitu ya. Iya. Langsung kita down kan lagi gitu. Dan lagi ya udahlah nggak usah dalam negeri. Ada itu temannya kayak gitu. Tapi ada juga alhamdulillah waktu kemarin tuh kawan-kawan yang memang berjuang ke luar negeri semua, dan alhamdulillah kami berhasil semua kan, walaupun tahun yang berbeda. Ada juga yang mau berangkat sekarang ini udah lama menunggu, tapi ya nggak masalah. Dia sangat gigih. Nah, itu intinya gigih itu tadi kan. Terus gara-gara itu kembali lagi tadi. Nah, udah tutup di Swedia tutup, dan waktu itu saya dapat tamu dari Belanda. Peneliti dari Leiden University datang ke Samadua. Datang ke kampung. Waduh, orang Mereka ngambil asli data. Leiden. Asli. Nah, dia orang India tapi postdoc di Leiden. Postdoc di Leiden. Okay. Namanya Mahmud Kuria. Nah, dan dia sangat terkenal sekarang itu saya lihat kan. Bahkan presentasinya udah di Harvard di berapa. Dan saya lihat juga paspornya dia itu 2 paspor. Setahun tuh dia 2 paspor, udah penuh visanya. Saking banyak distempel Van ya. Saking banyaknya distempel. Jadi sampai ke Samadua. Karena dia meneliti suku Anek Jame. Sebelumnya dia udah meneliti suku Minangkabau. Karena ada hubungannya Anek Jame dengan Minangkabau. Dia datang lah. Dia datang, dan waktu itu pas posisinya saya sedang di kampung kayak gitu. Dan ada teman di Banda Aceh bilang, oh ada nih. Kalau jalan Allah tuh beda Van ya? Itu beda memang. Jalan Allah tuh beda memang. Jadi setelah itu ngomong sama dia, udah Rifan di Belanda aja lebih bagus ini, macam ceritain lah. Oh ya, kalau pertanian bagusnya Wageningen gitu kan tadi kan. Udah saya bantuin lah. Bahkan dia relain stop penelitian pagi itu kan, kita pagi sama siang kan, penelitian selama 10 hari. Bilang, yaudah Van, gak apa-apa. Hari ini berarti paginya. Rifan diajak nih langsung. Iya, semua kegiatan beliau di Samadua waktu itu diajak. Bukan diajak, memang saya jadi translatornya. Oh, jadi translator. Betul. Jadi nanti kita wawancara sekitar berapa translate orang. ke bahasa Jamu atau bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah ya. Tapi nanti saya translate dia bahasa Inggris gitu kan. Terus setelah itu dibantu saya semuanya. Mana motivation letter kamu? Terus mana ini kamu? Dia cek semua. Oke, dah layak kirim deh. Dikirim. 2 minggu setelah itu saya langsung dapat pengumuman. Masya Allah. Itu LOE-nya, pengumuman LOE dari kampus Wageningen. Timbul masalah baru lagi. Masalahnya belum selesai Van. Masalah baru lagi kan, LPDP kita harus laporkan kalau pindah kampus. Betul. Nggak enak seenak jidat kita langsung kuliah gitu ya, karena LPDP yang keluarin uang gitu Van ya. Nggak suka-suka hati kita kan, karena awal pertamanya ke Sweden, tiba-tiba sudah ke Belanda. Pindah gitu ya. Pindah. Karena biaya semuanya harus dirubah ya. Iya, semuanya harus dirubah. Iya, ya. betul. Jadi kan saya bingung juga karena hari pengumuman itu, hari itu udah tutup.
untuk periode itu kan kita kan sekarang dibagi waktu itu kemarin kan Iya, betul. kalau mau mengajukan pindah kan ada periode-periodenya Betul, nggak bisa betul, suka-suka hati betul, lagi. betul. Harus harus tunggu sesuai, lagi tunggu jatah lagi. kan. Nah, dan waktu itu saya Bismillah ya Allah. Saya buat email mohon pertimbangannya. Itu saya masih ingat itu bulan 6 itu saya email. Bulan 6. Sedangkan saya berangkat harus bulan 8. Kalau saya luar negeri itu 3 bulan itu sangat cepat. 2 bulan ya malah itu sangat cepat itu. Karena 14 Agustus saya itu sudah ada di Belanda. Sudah harus ada di sana. Sudah ada di Belanda. Sedangkan saya sekarang masih ngurus-ngurus apa namanya Surat perpindahan kampus. Kampus. Saya bilang kepada PDP yang terhormat bahwa saya bilang bahwa ini saya sangat membutuhkan ini. Saya harus kalau saya menunggu periode berikutnya itu saya tidak bisa memulai kuliah saya pada mulai ini. Dan saya ceritakan semuanya. Saya udah ikut IELTS, saya udah ini, saya lampirkan semua. Pokoknya bukti perjuangan saya itu saya lampirkan semua dan ceritanya saya buat dan alhamdulillah cuma 2 minggu langsung di-approve. 2 minggu langsung 2 minggu di-approve. langsung di-approve. Dan waktu itu saya harus urus visa. Dan kebetulan saya ikut kompetisi lagi. Ya, ini tingkat guru pula lagi guru. Oh, berarti sempat ngajar Pak ya? Sempat ngajar. Kembali ke Insan Madani saya. Kembali ke Insan Madani. Jadi sambil menunggu proses beasiswa ini, tadi. Yaudah, saya tinggalkan pekerjaan saya di Banda Aceh atau apa, saya pulang ke yaudah saya harus ke Insan Madani ini. Apa yang bisa saya bantu di sana saya bantu. Kebetulan pas ada kompetisi guru se-Asia Tenggara. Kompetisi guru se-Asia Tenggara. Dan saya SMA-nya daftar gitu. Daftar. Saya sendiri pribadi tapi mewakili sekolah gitu kan. Difasilitasi surat-surat di sekolah. Dan saya terpilih jadi terbaik se-Asia Tenggara. Wow. Itu guru mata pelajaran? Bukan mata pelajaran, IPA ya guru. Matematika, fisika, kimia, biologi, terserah IPA. Dan ada 3 perlombaan selain ikut workshopnya ada 3 perlombaan dan satu ini saya juara. Kayaknya tuahnya di SMA ini Pak. Tuahnya di SMA Insan Madani ini. Dan waktu itu pasnya saya lagi di Bandung dan semua perjalanan saya juga gratis dibayar sama negara ini sehingga saya tidak perlu lagi urus visa pakai uang sendiri kan karena iya betul nggak nanggung uang visa ya. Jadi ketika itu saya dari Jakarta dapat pengumuman muncul masalah lagi, nggak selesai gitu aja. Di kedutaan Belanda itu baru buka untuk apa namanya kita buat jadwalnya itu appointment itu tanggal 13 Agustus. Sedangkan saya tanggal 14 tadi harus di sana. Harus sudah ada di Belanda. Gimana diceritain? Ya kan muncul bertubi-tubi kan waktu itu saya udah di Bandung kan. Saya email lagi ambasadornya Belanda, embassinya ya di Jakarta. Saya email lagi, Pak, saya bilang saya ini LPD, saya lampirkan semuanya, saya bilang dan saya posisinya sekarang lagi di Bandung. Insya Allah besok ke Jakarta untuk pengurusan visa ini. Tiba-tiba langsung dibalas 10 menit setelah itu, besok kamu datang ke kedutaan Belanda. Ya Allah, itu semacam nangis saya Bang, kayak dimudahkan kayak itu gitu. Ya Allah dengan itu kan. Berarti ada satu titik emang Allah, ya udah nih, Irfan kamu dapat nih Van. Ayo Van. Iya. Jadi itu ya Allah, aku nangis itu Bang, ya Allah, sungguh besar nikmat yang telah aku berikan gitu. Engkau menghambat hamba di Swedia tapi membuka pintu lain itu dengan secara yang tidak terduga. Tapi betul gitu. Yang saya garis bawah, yang kita garis bawah tadi gigih tadi. Kalau misalnya Rifan berhenti di percobaan ketiga aja nih Van ya. IELTS tadi gagal di percobaan ketiga, kemudian di percobaan keempat berhenti udah. Uma ambo pulang kampung. Selesai ini masalah-masalah beasiswa, tapi nggak akan dapat hal yang seperti ini Van ya. Tapi kan nggak mau berhenti tadi, tetap ikhtiar gitu ya. Tetap tawakal ya sama Allah ya, dengan ikhtiar, tawakal, doa orang tua ya. Alhamdulillah. Di tanggal 14 langsung ke kedutaan dapat. Bukan 14. Tanggal bulan Juli itu. Bulan kan Juli. Belanda. Iya betul. Bulan Juli. Sekitar tanggal ya belasan juga. Langsung urus visa. 3 hari saya tunggu beres semua. Alhamdulillah. Cuma 3 hari. Cuma 3 hari Wan. Mungkin berapa? Mungkin persentase yang ngurus 3 hari itu cuman Rifan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena memang pengurusan seperti itu pasti lama Pak ya. Pasti lama ya. Pasti lama. Jadi semuanya dimudahkan ketika sampai situ, semua dokumen lengkap. Semuanya jalan oke. Ketika saya email pun cepat dibalas dan luar biasa kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah ketika saya sampai, aku udah dapat nih tiketnya. Tinggal saya pesan tiket pesawat. Tiket pesawat untuk ke Belanda. Jadi alhamdulillah. Dan LPDP pun sudah ini ya. Udah oke ya. Satu-satu udah beres. LPDP pemindahan tadi udah beres. Terus juga visa udah beres. Sudah langsung tinggal nunggu tanggal berangkat. Bismillah berangkat ke Wageningen. Masuk. Kotanya kota apa Van? Kotanya Wageningen. Kalau ibu kotanya
ya, ininya provinsinya Gelderland namanya. Oh, Gelderland. Kalau itu ibu kota di dekat-dekat provinsinya di Amsterdam Arnhem. enggak? Enggak. Arnhem. Soalnya kami tahunya cuma Amsterdam Amsterdam. Belanda. Di Jauh Arnhem. nggak kira-kira dari Arnhem itu ke Amsterdam? Kalau dari Wageningen ke Amsterdam itu kalau naik tren ya 1 jam. Kalau dari Banda Aceh Tapak Tuan ada nggak? Enggak, itu jauh banget gitu. Itu 10 jam. Oke, sampailah di titik Rifan kuliah nih kan. Alhamdulillah kuliah dengan segala kekurangan tadi. Tapi kampusnya bahasa Inggris Pan ya? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Dengan segala kekurangan kemudian mulai kuliah segala macam. Kita tahu ya kuliah di luar negeri itu nggak mudah Pan ya. Pasti butuh perjuangan berat gitu ya. Betul. Di semester pertama aja lah Pan. Semester pertama sama semester terakhir gimana tuh Pan? Oke, baik ya. Adaptasinya aja nih Pan, adaptasi dikit biar kawan-kawan tahu kan. Awal-awal tuh excited banget ya. Tentunya Pasti. gimana. Wah, Lihat gitu lingkungan kan. gitu. Iya. Ada salju nggak sana Pak? Belum lagi. Oh, Waktu saya pergi tuh masih Samar. Terakhir Oke. Saljunya nanti itu di bulan 1 bulan 2. Bulan 1 bulan 2. Ada salju sana. Ada terus salju. Kalau di Australia sebagian aja Pak ya. Sebagian. Di Melbourne itu harus ke gunung dulu Pak. Terus ke gunung ya. Ada turun salju cuma 1 menit gitu Pak. Oh gitu. Menit kedua udah hilang. Udah cair lagi ya. Udah cair lagi. Jadi Terus? awal kuliah di sana itu ya euforia lah. Pasti. Masa-masa honeymoon phase ya, honeymoon phase. ya. Kalau culture shock segala macam itu tapi udah. honeymoon phase-nya cuma 1 hari. Hari kedua langsung shock. Karena langsung masuk. Enggak, bukan masuk. Jadi? Karena shock dengan naik bus itu tuh nggak ada masalah besar sebenarnya. Jadi waktu saya sampai ke Belanda saya cuma beli tiket yang cuma sekali pakai. Ya. Seharusnya di sana tuh ada namanya apa namanya? Ini namanya itu Apa ada ya? Kartu transport OV gitu ya. chip card. Gini. Oke, OV ini udah chip punya card sendiri gitu ya. OV chip card ini. Ini kalau kita bawa ke sana masih berlaku nggak Pan? Masih ya. berlaku. Boleh pinjam nggak Pan? Tapi awal-awalnya pakai yang warna biru ini. Oke, tapi ini kalau- khusus student atau gimana? Kalau ini udah ada foto di sini memang sudah jadi ibaratnya warga negara. Warga negara Udah, lah ya. pokoknya udah jadi punya resident permit lah. Iya, namanya. resident permit lah Kita ya. udah punya nomor BSN namanya sana Oke. kan. Jadi saya nggak beli yang ini. Gak beli yang biru, Nggak beli yang biru ini. biru Nggak ini beli ya. yang ini. Tapi Ini kan belum belinya bisa. yang- Ini belum yang bisa. belum bisa. Jadi Terus belinya yang inilah syaratnya untuk travel kayak gitu. Saya belinya cuma sekali aja naik tren Iya, dari sekali. Amsterdam, dari Schiphol airportnya ke Wageningen. Wageningen. Sampai di Wageningen saya dijemput sama Oke. shuttle busnya Wageningen. yang punya kampus yang punya nih. kampus. Jadi ada memang petugas yang jemput-jemput mahasiswa baru lah kan. Nah, cuman waktu besoknya kan 17 Agustus. Hari mau kemerdekaan. hari Baru kemerdekaan. ke Denmark. KBRI. KBRI. Kawan-kawan udah beli ini semua. Saya kan persiapannya semua mendadak. Saya nggak baca grup, saya telat masuk grup. Kawan-kawan udah beli ini semua. Ketika orang lain masuk bos antri dan sampai saya itu saya bawa cash kan, kalau Singapura kan masih bisa cash kan waktu gitu kan. Sekarang di sana nggak bisa. Kalau di nggak tempat terima. tuan apa lebih-lebih mana? Lebih-lebih. Lengkapnya lebih-lebih ya. Banda Aceh juga lebih-lebih ya. Terus kita aja. Kan pakai ini kan. Pakai. Nah, pakai card. Terus gak ada yang peduliin saya gitu. Itu kan teman-teman lain mungkin dia nggak ngerti ya. Iya, Tapi saya ada bisa senior, bayangin tuh, Pak. Dan orang udah rame antri di belakang. Ngerti kan maksudnya? Iya, kan? betul. Kan gara-gara saya jadwal bosnya terlambat kayak gitu Betul, kan. Sudah betul. panik. Iya. Datang satu senior dan saya sangat menghormati dia. Namanya Mas Adit ya. Mas Adit. Mas Adit. Orang Orang asli orang Jawa ya? Bandung ya, Bandung, Jawa. Bandung. Bandung Pak Jakarta saya lupa gitu kan. Langsung dia keluarkan kartu satu lagi bank. Kalau kartu banknya bisa langsung bisa di tap ATM, gitu ya, langsung di tap. tek. Alhamdulillah saya selamat ya Itu, gitu kan. Itu luar biasa kali. Lutui udah lemas udah. Kayak kena razia polisi ya. Orang udah rame antri panjang mengular di belakang gara-gara kita bosnya dan oh no we don't apa namanya accept the cash Yeah, gitu alright. kan. Oke lah habis itu udah untunglah Mas Adi itu panik saya yang pertama itu. Terus masuk di kampus lebih parah lagi. Itu belum area kampus Pak, Nah, itu masih belum di ada kampus. bus Masih itu di udah. bus itu. Nah, terus lama-lama jalan-jalan masuklah hari orientasi kampus. Bukan kalau orientasi pertama ya itu senang-senang. Ya, tahulah kan kalau di sana tuh Ya, betul-betul ya. biasanya OWIC gitu ya istilahnya. Iya. OWIC ya. Jadi kalau namanya kita tuh AID, Annual Introduction Day. Oke. Nah, jadi nanti banyak aktivitas lainnya. Ya, tentunya senang-senang kayak itu pengenalan kampus, kita ada mentor, tapi nggak ada pelonco-pelonco ya. Nggak ada ya, beda ya. Beda. Jadi kita dibuat kreatif. Nggak ada disuruh bawa kalung permen apa gitu. Nggak ada Pan ya. Disuruh pilih biji-biji apa kan. Lidinya harus nggak ada. Nggak ada ya, Sana nggak ada ya. memang
membangun karakter kita dan kita dikenalkan di klub situ. Betul, Maksudnya bukan klub ajib-ajib ya, klub olahraga. Klub belajar gitu ya. Klub apa, jadi ya kita udah tahu tentang seputaran kampus kayak gitu. Nah, baru masuklah Introduction Day, Scientific Days. Wah, ini yang baru nih ya. Ini udah baru nih. Gak bisa happy lagi nih. Happy lagi. Udah masuk nih kuliah. Apa dosennya bilang nggak ngerti. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tapi oke. tetap kan kita Karena kan ya Eropa ya, European accent gitu ya. Iya. Pasti ini ngomong apa dikece. Kalau gitu ya. Jaleh itu kan. Gitulah kan, jadi masih scientific nggak ada nilai lah. Nah, cuma satu kredit kayak gitu. Satu cuma 3 kredit. hari gitu. Barulah masuk kuliah sebenarnya, dan waktu itu memang kuliah menurut saya paling berat ya. Itu tentang penelitian lah. Untuk penelitian. Tentang metode Masternya penelitian. full by coursework atau ada risetnya, Pak? Pakai riset. Pakai riset ya? Saya ada tesis juga. Tesis. Bahkan ada internship juga yang riset juga lagi. Riset ujungnya. juga ya? Oke. Setahun kuliah, setahun lagi risetnya. Kan balik dari pertanyaan 1 bulan pertama. Iya. 1 bulan pertama itu memang masa-masa paling suram. Saya nggak 1 bulan aja sih, 3 bulan. Bisa dibilang semester pertama, aduh. Semester kalau kita Mau sistemnya nangis-nangis periode, lah, Van, ya? nangis dan stres gitu. Karena mata kuliahnya berat dan kita sudah terbiasa dengan aplikasi, ada namanya Genstat, itu main statistik, dan menurut saya sudah Dan lulusan itu FKIP, baru ya, pertama pegang, Van ya? Iya, kita pakai aplikasi gitu dan ngerti kita model-model pemodelan macam, lakukan praktikumnya memang kita sendiri yang menentukan rumusan Masalahnya segala macam ya. Jadi kami 78 orang ya di angkatan saya yang ambil mata kuliah itu berasal dari sekitar 70 negara yang berbeda. Bilang 78, 70 negara yang berbeda. Ya kan, Indonesia saya sendiri waktu itu, dan dia tentunya komunikasinya susah ya gitu kan. Betul. Berat banget waktu itu, ya udah, terus saya stres, pokoknya udah belajar gitu nggak ngerti-ngerti. Saya bangun tengah malam belajar itu nggak paham juga. Seharusnya Kayak mau nangis, Van ya? Ya Mau Allah, nangis. gimana di video call nih? sama orang tua. Gimana kabar nak? Langsung keluar air Aku mata. mah enggak bisa. Langsung keluar air mata. Udah lihat tiket. Jam minta puing pulang. mama enggak bisa, Maro. Visa Pak ya, Mak. Habis itu sampai saya stres, terus saya ketemu study advisor sampai ke ini student dean untuk psikiater. Oke. Diberilah ini. Sempat masuk psikiater Iya, juga. betul, saking Allahu stresnya kan Akbar. rame yang bunuh diri. Gara-gara Jangan sampai lah, Van, Jangan enggak, sampai. enggak ya. Alhamdulillah, maksudnya setidaknya saya kalau nggak bisa pulang kayak gitu kan. Terjaga dengan iman lah ya. Iya, Alhamdulillah ya. dengan iman, terus alhamdulillah sama waktu itu yang terakhir puncaknya stres saya itu ketika saya pergi ke masjid. Situ ketemu 3 orang kawan, ada Masjid Indonesia nih yang ada di Belanda. Enggak, bukan masjid Indonesia. Masjid orang Maroko. Masjid orang Maroko, yang ada oke. di Belanda, tapi ramai jamaahnya orang Indonesia. Di situ saya ketemu 2 orang teman lagi. Dan diajak ngeteh lah di rumahnya. Terus kita saling cerita. Orang Indonesia yang ngajak. Oke. Saya masih lihat tiket pesawat. Kawan saya udah pesan tiket. Pulang. Kasusnya sama karena Iya, stres tadi, Pak. stres tadi. Udah pesan tiket nih. Udah pesan tiket. Rifan masih rencana ya? Rifan masih rencana. Masih rencana. Terus dia juga dibilang dia juga sempat ketemu study advisor dia dan minta pendapat, bahkan dibilang, "Yaudah kamu jauh-jauh jadi jendela, kalau bisa kamu gembok, kamu rantai aja sekalian jendela kamu." Karena saya waktu itu di lantai 10 kan. Kalau kawan saya ada yang dibilang itu kawan saya, bukan saya gitu. Oke. Cerita dia gitu kan. Saking stresnya gitu. Terus ternyata disitulah maksudnya di saat itu kita nggak butuh kawan yang lebih tinggi dah. Kalau seandainya ada yang lebih bawah itu Kita butuh itu gitu, Pak. itu. Biar jangan saya yang di bawah gitu ya. Dan pernah kejadian saya lihat nilai kawan pengumuman kan, ada memang pintar kali dia. Dapat nilainya 8,5. Saya buka nilai saya 4. Setengah pada. Setengahnya nggak lulus. Di situ saya nangis sendirian. Saat itu saya nggak butuh yang tinggi-tinggi. Ada nggak di bawah saya? Harus cari yang di bawah karena itu butuh kita motivasi. Sehingga kita bilang, oh ternyata masih ada yang di bawah saya. Oke, gitu. berarti itulah apa namanya? Kata kunci syukur itu kan gitu deh. Kita kan betul. syukur itu harus lihat, jangan di atas depannya. Iya. Apapun itu ya. Apapun itu. Belajar, kekayaan, gitu ya, materi apapun itu, lihatnya di bawah, Pak ya. Di bawah. Sama ya kayak kasus Rifan nih, belajar lagi stres, jangan lihat penderitaan kita tapi lihat yang di bawah gitu ya. Yang lebih menderita. Yang lebih menderita daripada kita gitu ya. Yang level penderitaannya tuh luar biasa tinggi gitu ya. Sampai dia bilang, saya nggak ngerti. Ketika kawan saya bertanya aja orang nggak ngerti ya. Apalagi orang ini bertanya kepada saya. Ya Allah, berarti itulah ya semester pertama penderitaannya sampai segitunya, Van ya. Itu pada musim dingin. Itu matahari terbit jam 9. Bang. Aduh, Ya, Jam sedangkan 9 kita pagi kuliah ya. Jam 8
jam kurang lah kita masuk. Berarti masih jam gelap 8. Van ya, masih gelap Van ya. Mana dingin pakai senter. Kita pulang juga gelap. Jadi dari apartemen tadi ke kampus jauh Van, jalan kaki. Enggak, naik sepeda. Naik sepeda. Kebetulan pas waktu saya, kalau kampus sebenarnya dekat. Dekat ya. 5 menit dia sampai. Cuman pas waktu periode itu saya dapatnya kampus yang paling jauh. 20 menit mendaki gunung sedikit. Buildingnya lah ya, bangunannya mungkin Ada yang terpisah agak gitu jauh ya. sedikit. Situ ada lab kita, lab yang komputer kayak gitu. Kita pakai software gitu kan. Nah, dan harus setiap pagi naik sepeda, dayung sepeda mendaki, pakai senter, dingin, pakai jaket. Ya Allah. Pulang juga kayak gitu bang, karena kita pulang jam 5.20, jam 6 lah kita pulang. Matahari tenggelam jam 4:30. Jadi pergi malam, pulang malam, di situ puncaknya. Tapi kalau menurut saya, bagi siapa yang luar negeri, kuliah luar negeri, setelah mencapai winter pertama, situlah mulai menemukan ya polanya. Akhirnya saya setelah itu saya menemukan pola belajar yang bagus. Saya bahkan ada nggak dibimbing dari abang-abang angkatan gitu? Dibimbing, maksudnya diajarin atau apa? Tapi mereka pun sibuk sendiri. Ya, sibuk sendiri ya. Stres dengan mereka sendiri. Betul. Nah, jadi ya paling sekedar cerita gitu. Tapi saya ada juga senior saya dan waktu itu posisinya dia udah selesai, tapi masih cari kerja lah di Belanda sebentar. Mas Yanda namanya, dan memang baik banget orangnya. Dan saya dibimbing waktu itu, disitulah saya mulai merasa terbantu dengan adanya bimbingannya dia, dan saya alhamdulillah ya, terima kasih semua. Itu luar biasa. Semoga dengar ya bang ya. Jadi, asli orang mana Van? Siapa Mas? Beliaunya? Beliaunya orang Bengkulu. Orang Bengkulu ya. Sudah buka startup sendiri, mungkin bisa lihat namanya Arkonesia. Oh Arkonesia. Dan orang ini sudah baru ini setahun kalau nggak salah ya. Kemarin aja 8 bulan mereka sudah punya aset miliaran, 2 miliar, 3 miliar. Dan memang orangnya tangguh ya. Dan juga ketua PPI ya. waktu itu. Ketua PPI di sana. PPI di sana. Dan dia bagus lah ketika kita perlu bantuan. Dan intinya dia satu lagi itu selalu sholat di masjid ya. Wah, 5 waktu Van. 5 waktu di masjid. Bahkan belajar pun apa dia di masjid. Saya pikir dia pengurus masjid, ternyata semua orang masjid tahu ke dia gitu. Saking luar biasa. Luar biasa Van ya. Nah, jadi ya, orang kan taunya hasil yang sudah dicapai ya Van ya. Di balik itu kadang-kadang orang mau menutup mata Van ya. Betul. Kadang ada orang yang bahkan mengabaikan sholat itu tadi ya. Kayak Irfan bilang ya, abang ini udah punya aset segini. Dulunya dia memang 5 waktu aja ke masjid itu ya. Masjid. Masya Allah. Sepeda kita bilang ya. Dan 15 menit gitu, lumayan jauh kan. Tapi selalu subuh ke masjid, dingin pun hajar, winter pun, masya Allah luar biasa. Ketika pergi selalu saya pergi ke masjid, selalu saya lihat sepeda dia di situ. Dan saya pulang, ketika dia pulang Indonesia, sepedanya dititipkan sama saya. Oh, alhamdulillah. Kayak di masjid juga ya. Dan sekarang saya titipkan juga untuk keperluan mahasiswa yang datang yang belum ada sepeda, ya udah pakai ini aja. Jadi terasa Van ya, perjuangan itu luar biasa Van ya. Nggak semudah yang dibayangkan ya. Berarti tetap dapat pola belajar yang bagus, kemudian berjalan. Dapat riset. Ya, kemudian kemarin tuh apa ya? Saya dengar ada corona. Kemudian gimana Van ceritanya? Pulang kampung atau gimana kemarin Van? Jadi waktu itu ya saya semester berapa tuh Van? Semester bukan semester, periode 5. Itu lockdown ya semua Eropa, dan saya nggak keluar selama 3 bulan nggak keluar. Oh berarti lockdown pertama Rifan masih di sana? Masih di sana. Pas waktu lockdown kedua tuh saya udah di Indonesia lakukan riset. Dan sebelumnya saya sempat tertunda, riset saya tuh sempat tertunda sekitar 4 bulan saya telat. Nunggu untuk start riset gara-gara apa namanya corona itu. Jadi saya udah ngurus pertama melakukan kerjasama dengan UGM. Mereka punya plot juga di Jambi tapi nggak jadi, pindah ngalih ke Universitas Jambi. Akhirnya dengan Universitas Jambi saya di sana selama 2 bulan. Riset di sana selama 2 bulan itu juga nggak mudah kan. Sebelum riset itu banyak yang perlu diurus, perlu menyesuaikan dengan study advisor. Ya saya bahkan waktu itu ya menurut saya direndahkan tapi wajar. Kenapa Van? Supervisor saya pernah bilang, saya tahu kualitas pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan Belanda, Indonesia tuh gini, Belanda tuh atap sana. Pernah digituin. Pernah langsung digituin Van ya? Tapi saya membuktikan. Itu kita mau marah mau gimana Van ya? Mungkin kita marah karena memang kita sadar diri kan. Karena ketika ditanya apa kita bego banget bisa dibilang kayak gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa Van ya. Jadi nggak tahu apa-apa dan kurang persiapan. Namun saya membuktikan diri. Semakin saya diinjak, semakin saya membuktikan diri saya bahwa saya itu kayaknya mental orang Aceh Van. Berarti bukan orang Aceh Van. Jadi ketika saya nggak boleh dipijak gitu nih ya. Minggu depan 2 minggu lagi, ya udah langsung dibilang. Itulah yang bagusnya di sana itu ya, di Belanda itu mereka tidak melihat hasil, mereka melihat bagaimana perubahan kita. Prosesnya Pak ya. Prosesnya ya. Ketika lihat pertama yang kayak gini, tapi ketika perubahan kita segini atau bahkan segini, mereka
lebih melihat itu, langsung dibilang oke, welcome to the team. Nah, Wow. disitulah saya bilang oke, pertama dia bilang daripada kamu melakukan penelitian habis waktu nggak jelas, kamu nggak lulus, buang biaya, buang waktu, mending nggak usah sama kami, gitu ya. Terus saya buktikan bahwa saya itu memang layak dan mampu. Ya sudah, saya betul-betul belajar. Waktu pertemuan berikutnya, pertama ini 2 jam lebih nih. 2 jam lebih. Sampai dibilang saya udah habis waktu, saya ada kegiatan lain. Waktu selanjutnya cuma 30 menit tembus semua. Tembus. Semua langsung oke. Langsung welcome to the team gitu ya. Sudah dibiayai juga, maksudnya sekedar untuk penelitian. Kalau sedangkan biaya lainnya kan LPDP juga mengcover itu. Betul. Jadi sangat bersyukurlah kalau beasiswa LPDP itu saya bilang luar biasa. Paling Luar biasa. banyak di antara beasiswa yang lain. Kalau di Eropa ada student ya. Iya, Itu betul, mungkin ada student. teman-teman harus ketahui. LPDP itu sangat sultan lah. Ini di level nasional atau dunia nih? Di level dunia. Dunia ya? Jadi Alhamdulillah karena gitu ya. kalau di Belanda itu, iya alhamdulillah. Jadi di Belanda itu ada student satu lagi. Student itu ya kita main angka tersebut terus ya. Ini bukan rahasia ya. Betul. Memang Biar udah tahu lah ya. Biar tahu Biar semuanya, kawan-kawan semua. teman-teman ya. Kalau beasiswa student itu cuma 970-an kalau nggak salah. Euro. BLTP, Di Indonesia kan? Di Indonesia, rupiah kan? Di rupiah mungkin sekitar berapa ya? 11 juta gitu atau 15 juta. Ya ada sekitar 14-15 juta kita bilang gitu. Ya 15-16. Sedangkan LPDP 1.300 euro. Wah, jauh sekali pada. 25 juta bro. 25 juta. Satu bulan. Satu bulan. Alhamdulillah tuh. Emang nikmatnya itu Pan ya. Tapi orang nggak lihat sakitnya tadi Pan ya. Sakitnya tadi. Tapi ya gitulah ya kan perjuangan. Bahkan saya sendiri, saya sadar diri ya, saya bilang tadi ya, mending saya ya udah LPDP negara sudah membiayai saya, sedangkan saya tidak mampu, ya udah saya pulang aja lah, ngapain negara. Saya sadarnya waktu sebulan 2 bulan. Itu di periode kelima tadi. Bukan, periode kedua. Periode kedua. Oh, 1-2 awal-awal. Saya nggak mampu, saya merasa Oke. diri saya nggak mampu, gitu kan. Ini negara udah bayar saya gitu kan. Negara udah bayar saya dan saya memiliki hak untuk ini, tapi saya tidak mampu, daripada nanti negara rugi gara-gara menyalahkan saya sedangkan saya tidak mampu untuk menyelesaikan. Yaudah, saya lebih baik pulang saya aja. stop sekarang. Stop gitu. sekarang gitu ya. Cuman alhamdulillah dengan adanya yang tadi, teman-teman tadi sharing tadi, Betul. dan ada banyak ini masukan-masukan yang positif, alhamdulillah terbukti mampu. Kayak Mampu. Gitu. Dan pulang ke Indonesia waktu itu belum selesai Pan ya, belum selesai. Maksudnya pulang ke Indonesia waktu corona itu. Iya, saya balik lagi ke Belanda waktu itu. Balik lagi ke ke Belanda. Belanda. Terus saya ambil internship di Indonesia. Tapi waktu itu sebagian kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah. Internshipnya di mana kemarin Pan? Internshipnya kemarin di ARC. ARC di kepanjangan dari? Atsiri Research Center. Oke, di Ya, Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, setelah internship kemudian wisudanya gimana nih? Wisudanya Online nggak? Online. Oke, liatin corona ya. Online kemudian selesai nih alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa. Iya. Selesai di tahun 2021. 2021. Bulan Oktober. Oktober Wisudanya 2021. bulan Januari 2022. Baru aja kemarin ya, alhamdulillah fresh graduate juga. Dan alhamdulillah Pan ya, dengan cerita tadi dari awal itu bisa kita banyak sekali yang kita garis bawahi. Kemudian suka dukanya di sana di Belanda, sampai kembali lagi ke Indonesia selesai alhamdulillah, dan wisuda pun online ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting wisuda Pan ya. Yang penting lulus. Dan pasti punya mimpi nih Pan. Ketika sudah jauh-jauh kuliah gitu kan, kuliah ke Belanda, pasti punya mimpi nih, anak daerah, anak Aceh ya kan. Kemudian ya kebanggaan nasional ketika kita bawa nama daerah, nama Indonesia gitu ya. Pasti punya mimpi besar nih. Apa nih Van? Ketika pulang ke Indonesia pasti punya mimpi nih. Iya. Jadi sebenarnya saya belajarnya itu adalah bidang pertanian, dan saya merasa bahwa ilmu itulah yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Kita punya segalanya. Sekarang siapa yang mau melakukannya? Itu kan masalahnya. Betul. Satu lagi, ada yang mau melakukan tapi tidak tahu mulainya di mana. Ada yang mau melakukan tapi tidak tahu dari mana gitu ya. Iya. Misalnya berapa banyak sudah anak-anak Aceh yang bagus, yang luar biasa prestasinya udah keluar dari negeri, tapi ketika dia kembali ke Aceh, ya gak tahu mau bagaimana melakukan aplikasi. Mungkin saya salah satu orang tersebut. Implementasinya gimana? Implementasinya bagaimana, birokrasinya juga susah kayak gitu. Sedangkan kalau butuh biaya pun ya susah juga kayak gitu kan. Gitu ya. Nah makanya mungkin kedepannya harapannya pemerintah Aceh ataupun ya karena khusus ya
didata, lakukan pendataan dan buat satu tim ahli lah di sini yang nanti ketika ada suatu kebijakan mintalah orang-orang ini berkontribusi. Kita tidak meminta kita harus di depan, tidak. Setidaknya ketika ada ide ataupun apa yang udah kami dapatkan di luar negeri, tentunya bisa bermanfaat, setidaknya mau didengar saja kayak gitu. Cuman permasalahannya tidak ada wadah untuk itu. Mungkin melalui podcast ini bisa nanti ada ide-ide baru dari ini juga pada pemerintah ya. Ya memang kami bisa buat sendiri ataupun apa, tapi tentunya lambat gitu. Tapi kalau seandainya ada support dari pemerintah, pasti lebih cepat. Lebih cepat dalam misalnya ada teman yang ahli urban planning, ketika ada satu libatkan mereka gitu. Ketika mau buka lahan baru pertanian ataupun ya banyak kasus kemarin kan sapi di Aceh kurus-kurus itu kan. Iya betul. Saya juga belajar tentang hal itu dan saya juga punya mimpi untuk ya meningkatkan produktivitas Indonesia gitu. Produktivitas di bidang pertanian ya. Yang namanya produktivitas itu adalah per hektarnya. Per hektar. Berarti hasil panennya nih Pak, hasil panennya. Bagaimana? Tentunya sebenarnya dalam pertanian itu cuma 2 yang dibutuhkan. Satu bibit unggul, yang keduanya manajemennya. Nah, manajemennya di situ termasuk pelestarian rumput, baik itu pemupukan, baik itu irigasi. Nah, bahkan di Belanda sana itu kita sudah main menggunakan data satelit, Pak. Data satelit untuk memprediksi tahun depan itu kita lakukan penanaman atau tidak. Summernya lebih panjang atau lebih pendek. Kalau seandainya lebih pendek, kita pakai bibit yang cepat berbuah tapi hasilnya sedikit nggak apa-apa. Nah, ya kan itu semua kita udah pakai sampai ke situ Pak ya, udah sampai satelit ya. Dan itu kita prediksi selama 100 tahun. Wow. Sampai 100 tahun Pak. 100 tahun. Itu di kampus Wageningen tadi. Ya, kampus Wageningen tadi kita ada berapa 4 satelit yang kerjasama dengan kampus dan kita bisa akses. Dan saya udah meminta data satelit itu dari profesor saya khusus untuk Aceh dan Indonesia. Dikasih. Sangat mudah dikasih. Makanya saya sedang juga membuat itu, mana tahu kan nanti aplikasinya saya juga bisa laksanakan. Perlu nanti belajar lagi, baca lagi. Mungkin nanti ada error apa bisa revisi bersama kalau sana ada tim tentang itu. Cuman saya belum sempat karena udah ada kerja lain juga kan. Jadi kita bisa mengetahui spesies apa yang cocok. Terus bibit apa yang cocok. Bahkan di sana itu Bang, keluar langsung tanggal berapa kita bagusnya melakukan penanaman tahun ini dengan berbagai model iklim, karena kan ada 4 model iklim ya, RCP kalau seandainya terjadi perubahan iklim. Nah ini kita udah bahas tentang pertanian ya. Ini udah ngeblang juga. Jadi kita ada berapa kalau seandainya suhu bumi naik segini, tanggal segini kita melakukan penanaman, pemupukannya tanggal segini, panennya tanggal segini. Bahkan kemarin tuh di Belanda 5 atau 6 hari sebelum datangnya badai itu udah terdeteksi. Kan ada badai Kiara nama waktu itu datang sana, itu udah diumumkan itu. Jadi petani ini, itulah kerennya petani di Belanda itu ya, mereka namanya Golden Triangle itu petani, pemerintah sama petani, pemerintah sama kampus akademisi. Petani, pemerintah dan akademisi. Ya, jadi mereka gini. Jadi nanti jika ada selek antara pemerintah sama petani, misalnya dalam hal regulasi segitiga piramid gitu ya. Segitiga piramid. Nanti yang akan memfasilitasi adalah kampus. Nah, gitu ya. Ketika kampus dengan dengan petani konflik, nanti pemerintah ya begitu. Dan memang aplikasinya keren gitu kan. Berarti harapan Rifan sampai ke situ Pak ya. Berarti ada kerjasama pemerintah, kampus dan petani gitu ya. Jadi petani langsung dikontrol langsung oleh 2 stakeholder yang sangat penting gitu ya. Betul. Jadi petani sekarang itu tahu dia bibit mana yang bagus. Terus dengan adanya kampus ini tahu bagaimana manajemen yang bagus. Contoh gampangnya aja, misalnya ya, padi. Itu adalah memang makanan pokok orang Indonesia. Kita tahu ya. Dan Aceh itu masuk 10 besar penghasil padi. 10 besar. Tapi kita lihat hasil kita itu masih jauh. Masih jauh dari hasil panen yang diinginkan gitu. Optimal maksimal panennya. Gitu. Dengan metode tertentu misalnya melakukan penyiangan rumput, ada critical time-nya kita sesuaikan. Terus pupuknya kapan kita sesuaikan. Nah, terus ada ilmu terbaru nih kemarin penelitian profesor saya, ternyata air yang di sawah itu kalau malam ataupun udah penuh kan, malamnya dikeringkan, nah, habis itu nanti siangnya diairi lagi, itu lebih banyak menghasilkan bulir padi dibandingkan tidak. Sampai ke situ Pak ya. Itu ide-ide seperti itu sudah tersampaikan belum Pak? Ya belum, saya lihat aplikasinya disuruh petani meningkatkan hasil. Saya udah pernah juga ikut undang kita dari Forum Mahasiswa Aceh Dunia, format udah sempat buat juga hari pangan kemarin tuh kita hari pangan, mendengarkan penyampaian dari kepala dinas. Tapi saya lihat aplikasinya ya
belum saya lihat kan. Mungkin nanti kalau sana ada kesempatan sharing ya bisa kita sharing kayak gitu ya. Harapannya kayak gitu. Saya nggak harap yang lain-lain, maksudnya setidaknya kita bisa berkontribusi lah terhadap bagaimana betul nggak selama ini bertani itu kayak gitu, bukan? Ya, kayak gitu. karena kita kan harapan kita ketika kita sudah dapat ilmunya, kita pengen terapkan gitu Pak. Kita ingin terapkan dengan ilmu yang kita punya ini. Ya kita harus melakukan sesuatu gitu Pak. Tapi ya, itu yang belum kita punya Pak. Itu yang belum bisa, belum tahu ya, aplikasinya. mungkin, makanya saya bermimpi sekarang nih ya udah saya cari lahan sendiri karena orang Aceh itu kayak gitu. Dilihat dulu baru dilihat hasilnya dulu Pak ya. Dilihat hasil. Oh, nyoka bereh, baru kalau mau sana gitu kita ya. keluar hasil di luar kita nggak ada bukti kan mereka nggak mau dengar. Betul. Jadi tentunya saya nih insya Allah dalam waktu dekat nih setahun 2 tahun nih kalau ada diberikan kemudahan punya lahan sendiri ya dulu ya, setengah hektar seektar dulu lah. Jadi nanti bisa kita buktikan sendiri gitu Pak. Berarti tetap teknologi. dengan usaha sendiri Pak. Ya rencana harusnya gitu Pak. Karena harus tunjukin bukti dulu ya ke pemerintah, dulu ke orang-orang gitu ya. Ide saya ini terjalankan gitu. Hasilnya bagus gitu ya. Kalau nggak mau. Itu intinya. Makanya saya sarankan ini mungkin untuk pemerintah juga harus ada demo plot gitu Bang. Jadi demo plot itu semacam plot khusus untuk menerapkan suatu terapan riset dan itu bisa diakses oleh semua orang. Inilah ini kaitkan dengan kerja saya sekarang ini, saya diberikan tanggung jawab. Sekarang di mana Van? Di PT Green Enterprises Indonesia atau disebut Aluan. Itu PT orang lokal atau itu penanam modal asing. Penanam modal asing dari bule Selandia Baru. New Zealand punya barang ya. New Zealand punya barang. Nah, jadi home base-nya di mana? PT-nya Pak? Di Semulu. Tapi kita juga punya cabang satu lagi di Bali. Nah, itu bergerak di bidang VCO, Virgin Coconut Oil. Minyak karambi gitu ya. Minyak karambi ya. Nah, jadi sekarang saya ini alhamdulillah diberikan amanah sebagai supervisor, manajer lah ya. Penanggung jawab bahan baku. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi di situ ya saya harus memastikan berapa lahan punya kita itu bahwa praktisnya itu udah benar. Makanya insya Allah besok Minggu 20 saya akan ke Manado untuk belajar itu. Jadi belajar di sana ada balik paman. Dikirim oleh PT nih. Dikirim PT ke sana. Di sana untuk belajar bagaimana melakukan praktek bertanam kelapa dengan baik. Tentunya mungkin selama ini kita udah melakukan tapi nggak baik ya, ataupun nggak benar kan. Jadi dengan adanya ini bagaimana jaraknya, bibit unggulnya apa sehingga nanti minyaknya banyak dan tentunya bisa menguntungkan perusahaan lah. Berarti sudah berapa lama Ivan? Sudah berapa lama di perusahaan Ivan? baru tadi. Lulusnya tadi 2021 ya awal. Tapi saya sebulan sebelum saya lulus saya udah dapat kerja itu. Jadi saya coba aja alhamdulillah belum lulus. Tapi mulai saya itu bulan 11 ya. Bulan 11, 12, 1, 2, 3, 5 bulan. 5 bulan ya. Wow, udah dipercaya ini Van ya? Alhamdulillah. Untuk belajar ke sana gitu ya. Ya, jadi memang sangat terbuka kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat orang-orang yang menurut saya sama-sama mau berkembang walaupun lokasinya di Semelu tapi mendunia ya. Mendunia. Jadi saya sangat senang di situ dan memunculkan sense of belonging lah untuk membesarkan perusahaan tersebut. Perusahaan ini ramai nggak orang lokal yang kerja di sana? Ramai ya. Kita meng-hire orang lokal tuh sampai 60-70 orang yang bekerja di perusahaan. Di Semelu memang ya, di Semelunya. Kerjaannya untuk ini bagi info juga nih bagi kawan-kawan gitu ya, sobat-sobat, adik-adik yang lulus di jurusan apanya nih Van? Yang bisa mungkin lamar ataupun di sana nanti di perusahaan. Control. Harapannya yang dari lulusan THP, teknologi hasil pertanian, juga staf lapangan. Nanti yang bertanggung jawab terhadap lahan kelapa, nanti yang bekerja sama dengan petani, kelompok-kelompok tani dan juga mandor-mandor dan agen-agen di sana. Itu juga kita lagi rekrut nih sekarang, masih tahap akhir nih, dan juga ke depan kita akan banyak program-program lainnya, konservasi juga masuk. Jadi nanti tongkrongin aja di Instagramnya, pasti nanti ada info-info. Nanti ya kita cantumkan di bawah ya nama Instagram PT-nya Van. Ya, nama Instagramnya Aluan. Itu nama produk kita. Nama produknya. Brandnya Aluan. Ya, lebih mudah di ini. Wow, ini luar biasa sekali Van. Kesannya oleh tulis buku. Dan dari awal starting point-nya di SMA tadi, kemudian lanjut kuliah, kemudian lanjut kuliah S2, selesai S2 ada tantangan juga gitu ya, internship tadi, kemudian
top selesai dan alhamdulillah ya buahnya manis juga Van ya, diterima di PT yang itu levelnya internasional lah ya, Iya. level internasional, home base di Semelu. Dan kita tahu bersama tadi perjuangannya tidak mudah ya, lika-liku naik turun dan tetap ya orang tetap melihatnya aduh Rifan ini nggak ada perjuangan, padahal ya alhamdulillah ya dengan cerita ini orang tahu Van ya rupanya mendapatkan beasiswa itu nggak Tidak mudah. gitu Van ya, nggak bisa simsalabim ya, nggak bisa simsalabim terus mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah layak sekarang dan butuh perjuangan semuanya Van ya. Semuanya butuh perjuangan. Berarti Ya, kata intinya kunci tadi apa Van? Rajin dan gigih ya, ya tentunya tawakal dan ikhtiar. ikhtiar ya. Dan selalu karena saya memiliki orang tua mama Mama sekarang, ya. selalu Telepon kasih mama tahu, ya, apapun itu telepon mama ya. apapun itu Saya bisa bilang itu mama itu adalah ibu, itu adalah mukjizat seorang anak iya, gitu. betul. Doa ibu tuh bahkan mama tuh selalu Selalu membantu lah Van, luar biasa ya. salat malam duha dan selalu doa sampai nangis itu gitu ya. Ya Jadi Allah. alhamdulillah, cuman satu pesan orang mama saya itu, ayah ya, kepada mama sebelum meninggal, dan mama memegang teguh itu. Ya, Apa itu Van? sekolahkanlah anakmu setinggi-tingginya, jangan hambat apapun ada, jual lah. Dulu kan dalam zaman kan punya Iya, tanah, punya apa. tanah, Alhamdulillah aset gitu, Van, ya. Alhamdulillah sekarang ada beasiswa kan. Kalau seandainya kita bilang tanah berapa harganya, jangankan tanah, pulau terjual Bang kalau keluar luar negeri Bang. Nggak cukup Van ya, nggak cukup. Pulau nggak terjual dia bilang. Itulah, jadi Bahkan alhamdulillah. almarhum ayah juga berpesan itu Van ya. Jadi mama ya berpesan itu, dan mama memang betul-betul menerapkan itu. Dan alhamdulillah semuanya kami ya bisa dikatakan bisalah mencukupi diri sendiri dan Alhamdulillah Van ya, keluarga. dan keluarga dapat membantu bahkan ya, Dapat bahkan membantu. membantu. Alhamdulillah luar biasa sekali nih cerita inspiratif dari Rifan, sangat menginspirasi, sangat memotivasi. Ini saya sendiri ini sudah semangat lagi. Udah kayak dulu lagi Van, perjuangan Iya. awal-awal kita dulu ya. Masih ingat kan waktu kita seleksi LPDP Seleksi gimana? LPDP ya. Masya Keluar Allah. ruangan itu pucat semua muka. Bibir itu nggak ada yang normal Van ya. Nggak ada normal. Bibir putih semua. Putih semua. Dan kata gini lah Van, terakhir Rifan kasih pesan dan kesan terakhir untuk generasi-generasi muda untuk bisa termotivasi. Mungkin ya pesannya lah, pesan terakhir untuk adik-adik lah. Jadi setelah melewati lika-liku ini, tentunya tadi sudah kita garis bawahi ya, rajin, gigih, pantang menyerah. Dan tentunya kalau di dunia kerja, dan itu menjadi salah satu prinsip saya dan perusahaan, itu ada 3. Pertama, jujur. Jujur. Jadilah orang yang jujur. Ya, Oke. jangan jadi orang yang suka ngolah dan menggoreng gitu ya. Waduh. Ya, itu yang paling pertama tuh, karena Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang-orang yang jujur. Aduh Van, dalam Van. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mau belajar. Mau belajar. Mau belajar. Jangan mentang-mentang kamu lulusan luar negeri, mentang-mentang kamu kampus elit. Ketika kamu bergabung di satu tempat, kamu itu kan wadah yang kosong. Iya, wadah yang kosong Bahkan ya. ada Ibarat gelas kosong gitu gelas Pak ya. yang kosong. Jadi kosong lagi gitu ya. Walaupun S2 itu harus dikosongin gelasnya gitu ya. Kosongin, karena kita baru di situ, dan itulah yang membuat kita itu nyaman berkomunikasi dengan Betul, orang lain. betul. Terus yang ketiga adalah bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama. Dengan tim. Soalnya orang-orang, banyak kan orang sekarang tuh ya solo aja dia. Nggak mau orang lain maju. Oke. Bahkan dihambat gitu. Bahkan Tapi ada yang apatis ya, nggak peduli sama sekali ya. nggak peduli sama sekali ya. Itu kalau seandainya pinter dan lain-lainnya itu nilai bonus. Nilai bonus. Nilai bonus. Itulah makanya ketika rekrutmen di perusahaan kami itu, ya sudah, kami nggak membatasi jurusan. Tapi kalau seandainya semuanya bagus tapi dia ada backgroundnya, ya itu yang dipilih. Ya, itu dipilih gitu Tapi ya. intinya itu 3 itu tadi. Oke. Makanya kita nggak minta bukti ijazah, kita nggak minta itu. Oke. Yang kami minta apa? Motivation letter, CV. Itu aja udah CV cukup. ya. Nanti baru ke wawancara dan lain sebagainya. Oke. Karena susah untuk mencari orang jujur, mau bekerja, Mau bekerja sama dengan tim, dengan- dan juga mau belajar. Mau Itu belajar susah. tadi ya. Oke. Karena dia merasa mungkin karena dia elit dan Ketika sebagainya, dia ada S2 gitu bahkan Nah. S3 gelasnya nggak mau dikosongin Nggak lagi mau Pak ya, dikosongin tetap lagi. penuh gitu ya. Padahal ini ranah baru yang harus dikosongkan gitu ya. Oke, dan yang I see. satu lagi, kalau yang bagi yang berjuang, ya itu, jangan mudah putus asa, dan kalau seandainya itu mimpi kamu, ya kejar. Kejar gitu Pak ya. Kejar Pak ya. Sampai Jangan nanti berhenti Allah gitu Pak ya. mengarahkan. Sampai Kan Allah tadi, mengarahkan. saya mimpi. Indah sekali gitu Pak ya. Indah ujungnya kan. Karena jalan Allah yang kasih Allah gitu yang ya. kasih. Jadi alhamdulillah selama saya di Belanda, memang kalau seandainya kayak gini, ya Allah berikan solusi kayak tadi. Nggak bisa di Swedia.
Allah kasih jalan lain. Yang penting jangan berhenti, jangan putus asa ya. Jangan putus asa kan itu ya. Allah bilang jangan putus asa atas rahmatku kata Allah ya. Dan Allah kasih jalan tuh. Pasti. Itu janji Allah Pak. Janji Allah. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Wow. Tanpa terasa nih bincang-bincang kita nih udah berapa menit nih Pak? Oh, 1 jam, Masya Allah. Dan Rifan harus pergi nih jalan-jalan sama keluarga ya. Rifan juga punya istri yang luar biasa juga. Seorang dosen Pak. Anak satu. Masya Allah. Namanya siapa Pak? Azrina Shanum. Masya Allah. Itu ada bahasa Belandanya nggak? Nggak ada. Pertama saya mau buat Belanda, cuman mama bilang nggak usah dulu. Oh jangan dulu. Anak kedua lah nanti, insya Allah ya. Bisa ambil S3 atau apa ya? Mungkin insya Allah. Alhamdulillah. Yang penting terus bergerak bang ya. Siap. Oke, kami dari tim Palitox nih, terima kasih banyak nih Rifan. Karena ini adalah orang-orang pertama pilihan tim. Rifan salah satu yang kami pilih. Dan Rifan sudah berhadir, terima kasih banyak Rifan dengan segala kesibukannya, bahkan jauh-jauh nih kan, mumpung lagi di Banda Aceh karena dia kerja di Semelu, PT-nya di Semelu, besok langsung ke Manado, jadi hari ini langsung kami booking. Terima kasih banyak Van ya, terima kasih, semoga sukses Van. Ya, kami tim Palitox mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita akan jumpa lagi di edisi-edisi selanjutnya dengan sosok Palito selanjutnya. Dan ya jangan lupa nih Rifan, nanti kita akan follow IG-nya, kita lihat kegiatan-kegiatan Rifan di sana. Dan tadi satu lagi apa IG perusahaannya? Produknya Aluan. tadi? Aluan. Oke, saya Wildan Sani Rashid, host Anda hari ini, dan Rifan Rinaldi. Mohon izin, ya, Palitox, Wilson will get a lesson. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.